Subhanallah, pada saat ulama hadis dengan pekahnya menjelaskan kenapa Nabi SAW pada saat meninggal, mohon maaf ini kalau teman-teman yang punya uban, gitu kan? Tapi kita bicara tentang Nabi SAW. Nabi SAW waktu meninggal tidak memiliki uban kecuali 3 lembar. Umurnya 63 tahun. Ini mungkin kalau orang cuma baca sepintas, oh Nabi SAW memang tidak ada ubannya. Tidak ada sesuatu yang penting bagi dia kalau dia tidak kaji lebih dalam. Tapi kalau kita kaji lebih dalam sebagaimana sebagian ulama hadis, mereka mengatakan apa sebabnya Nabi SAW tidak memiliki uban kecuali 3 lembar di umur 63 tahun. Sementara banyak manusia umur 30 tahun, 40 tahun sudah ubanan. Dan secara ilmiah terbukti uban itu datang karena banyaknya beban pikiran. Kalau tidak, maka ada kesalahan teknis dari penggunaan zat-zat ilmiah di rambutnya. Itu mungkin. Jadi kalau kayak sekarang gonta-ganti sampo mungkin atau apa saja itu juga bisa jadi pemicu. Tapi umumnya orang yang selalu beban pikirannya banyak, apalagi kalau berhubungan dengan penyakit hatinya, iri dan dengki, selalu hasut dengan orang, kok bisa ya dia dapat jabatan, kok bisa ya dia punya mobil, kok bisa ya dia punya istri seperti itu, suami seperti itu ubannya luar biasa tuh. Mohon maaf kalau yang punya uban ya, saya bukan menyinggung, tapi ini sebuah penelitian ilmiah. Kenapa Nabi SAW seperti itu keadaannya, gitu kan? Ternyata ada penelitian yang dihubungkan dengan teknologi sekarang, itu berhubungan sekali. Nabi SAW dikatakan dalam hadis Bukhari oleh Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW tidak pernah marah, kecuali hukum Allah dilanggar. Kalau yang berhubungan dengan urusan dunia, nggak pernah beliau marah. Lebih banyak memaafkan. Sampai ada seorang sahabat datang mengatakannya, Rasulullah, saya punya kebun nih, pegawai saya banyak, sering buat salah. Yang kurma disortir salah sortirannya, yang diturunkan tunda waktunya, mestinya harus panen sekian banyak, ditunda besok dan seterusnya, banyak masalah. Berapa kali kami harus maafkan pegawai kami? Apa jawaban Nabi SAW? Maafkan mereka walaupun sampai 70 kali. Bukan keluarkan, pecat. Nabi SAW lebih lari kepada masalah memaafkan. Ternyata orang kalau lebih mendahulukan untuk sudahlah maafin, ya sudah ikhlaskan. Semua berhubungan dengan masalah hatinya ini, itu berpengaruh kepada organ tubuh semuanya. Subhanallah. Ketegangannya gitu kan, stres, semuanya itu akan hilang karena dia pelongkan. Dan saya sudah bilang ikhwah dan akhwat rahimakumullah, dalam agama kita, kalau ada seseorang berbuat jahat dengan kita, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Nggak boleh orang gunjing kita balas dengan gunjing. Dia dosa, kita dosa. Dia dihukum, kita dihukum. Sementara saya sudah bahasakan sering di pertemuan kita, dosa itu pasti punya efek jera yang besar. Kalau kita mencuri 1 juta, hukumannya bukan Allah akan ambil 1 juta dari kita, tapi Allah akan buat kita masuk rumah sakit dibiayai 100 juta. Efek jera dari 1 juta yang dicuri. Sejam berbuat zina, Allah bisa menghukum dia dengan sebulan sakit. Mungkin dia sempat menendang seseorang karena dia anggap dia punya power, atau seekor kucing yang jalan di jalanan karena menganggap iseng, kucing itu nggak ada apa-apanya, nggak bisa melawan saya, ditendang. Pastikan efek jerahnya, satu waktu dia jalan dengan sepatu bagus, jalanannya bagus, kakinya keseleo, 2 minggu sakit.